Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, pada pagi kali ini kita akan memasuki materi pelajaran baru, dan untuk memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa. Kepada Ananda Melati, Ibu persilahkan untuk memimpin pembacaan doa. Pada teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada Melati. Kemudian Ibu akan melakukan absensi sebelum kita memulai pembelajaran. Pertama, Ibu absensi ada Atika, apakah hadir? Hadir, Bu. Azmi Wadraini. Hadir, Bu. Vila, apakah hadir? Hadir, Bu. Kemudian Mayang, apakah hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oh, sepertinya ada gangguan sinyal. Baiklah, selanjutnya Melati. Hadir, Bu. Nazifatul Handatullah. Hadir, Bu. Kemudian Monika. Hadir, Bu. Selanjutnya Resti Rizal, apakah hadir? Hadir, Bu. Yang terakhir Sonia, apakah hadir Sonia? Hadir, Bu. Baiklah, terima kasih untuk kehadiran siswa Ibu sekalian. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita memasuki materi baru tentang sistem koordinasi atau sistem syaraf. Ibu ingin bertanya kepada Ananda, apakah Anda sekalian pernah berpikir kenapa bisa mata atau bulu mata kita langsung berkedip ketika terkena debu? Pada awal ini Ibu beri clue untuk jawabannya. Itu semua dapat terjadi karena dalam tubuh kita terdapat sistem syaraf. Yang ingin Ibu tanyakan kepada Ananda sekalian, apa itu sistem syaraf? Siapa yang ingin menjawab? Azmi mau izin menjawab, Bu. Silakan Azmi. Syaraf itu adalah jaringan kompleks yang berperan penting untuk mengatur semua aktivitas tubuh, Bu. Baik, terima kasih Azmi untuk jawabannya. Apakah ada dari Ananda sekalian yang ingin menjawab kembali atau ingin menambahkan? Izin menjawab, Bu. Silakan Mayang. Sistem saraf adalah pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat. Pemrosesan impuls saraf dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan. Baik, Mayang, terima kasih atas jawabannya. Kemudian dari jawaban teman-teman kita tadi, bisa dapat kita ketahui bahwa sistem saraf itu mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Contohnya adalah gerak. Yang ingin Ibu tanyakan lagi, coba Anda sebutkan apa saja jenis gerak yang dilakukan oleh sistem saraf. Izin menjawab, Bu. Silakan Anda. Yaitu gerak sadar dan juga gerak refleks, Bu. Benar, jawaban Anda benar. Terima kasih Anda untuk jawabannya. Baiklah, Ibu akan lanjut kepada pembacaan pada materi kita hari ini tentang sistem saraf. Ibu akan menyebutkan apa saja tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran kita hari ini tentang sistem syaraf, Ibu harap Anda semua dapat mengetahui struktur dan fungsi pada sistem syaraf manusia. Kemudian, dapat memahami apa saja kelainan yang terjadi pada sistem syaraf. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Ibu akan share screen atau memberikan materi kita tentang sistem syaraf. Apa share screen Ibu bisa terlihat oleh Anda semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah bisa kelihatan, Bu. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita tentang sistem koordinasi atau sistem saraf pada manusia. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 5 poin, yaitu pertama tentang pengertian sistem saraf, kemudian
apa itu sel saraf atau sel neuron, kemudian sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi yang terakhir, kelainan apa saja yang ada pada sistem saraf. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu tentang pengertian sistem saraf. Pengertian dari sistem syaraf adalah sistem koordinasi atau pengaturan tubuh berupa pengantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan pemerintahan untuk memberi tanggapan rangsangan. Sistem saraf sendiri berfungsi untuk menyelenggarakan kerjasama yang rapi dalam organisasi dan koordinasi kegiatan tubuh. Kemudian kita lanjut pada sistem koordinasi atau sistem saraf tersusun dari kumpulan sel saraf sendiri atau neuron. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita tentang sel saraf, ada baiknya Ibu perkenalkan apa itu sel saraf. Sel saraf adalah sebuah sel yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Setiap satu sel saraf atau neuron terdiri atas 3 bagian utama. Seperti dapat Anda lihat pada gambar, yaitu ada bagian utamanya berupa badan sel saraf, dendrit, dan akson. Namun, pada bagian sel saraf terdapat bagian-bagian lain penyusun dari sel saraf itu sendiri. Terdapat nukleus atau inti, dendrit, akson, selubung myelin, badan sel, nodus Ranvier, dan juga terminal akson dan sel Schwann. Sel saraf sendiri memiliki jenis-jenis menurut fungsinya, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf penghubung, dan sel saraf motorik. Sel saraf sensorik adalah sel saraf yang mempunyai fungsi menerima rangsang yang datang kepada tubuh atau panca indera, kemudian dirubah menjadi impuls atau rangsangan saraf dan meneruskannya ke otak. Kemudian sel saraf penghubung yaitu sel saraf yang berfungsi menghubungkan atau meneruskan impuls dari sel saraf sensorik ke sel saraf motorik. Kemudian setelah dilanjutkan oleh sel saraf penghubung, terakhir sel saraf yang melanjutkan impuls tersebut adalah sel saraf motorik, yaitu membawa impuls saraf dari pusat otak ke sumsum tulang belakang, kemudian menuju otot. Seperti dapat Anda lihat pada materi yang telah Ibu kirimkan, sel saraf sensorik dan sel penghubung banyak terdapat dalam sumsum tulang belakang. Sedangkan ciri khas dari sel saraf motorik adalah mempunyai dendrit yang pendek dan akson yang panjang. Kita lanjutkan. Sel saraf motorik adalah sel yang melanjutkan impuls dari otak menuju ke otot. Jadi setelah dicerna dari otak, maka sel saraf motorik akan melanjutkan impuls ke dalam ke organ-organ tubuh. Jadi sel saraf motorik akan menghasilkan gerak seperti yang Anda sebutkan tadi. Jadi ada gerak biasa atau gerak sadar dan juga ada gerak refleks atau gerak tidak sadar. Skema dari gerak sadar sendiri adalah impuls yang dilanjutkan oleh sel saraf sensorik, kemudian dilanjutkan ke otak menuju saraf motorik, otot, baru menjadi gerak. Kemudian untuk gerak refleks yaitu impuls kemudian menuju saraf sensorik, langsung menuju sumsum tulang belakang atau sel saraf lanjutan tadi, penghubung tadi, kemudian menuju saraf motorik, otot, dan menjadi gerak refleks.
Baiklah, kemudian satu lagi jenis sel saraf yaitu adalah sel glial. Sel glial sendiri berfungsi untuk memberi nutrisi pada saraf. Kemudian macam-macam sel glial atau neuroglia yaitu adalah astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan makroglia. Baiklah, kita lanjutkan ke sistem saraf pusat. Seperti yang Anda tahu, sistem saraf pusat berfungsi memegang kendali pengaturan kerja jaringan saraf hingga ke sel saraf, yaitu sistem saraf pusat sendiri terdiri atas otak besar, otak kecil, sumsum lanjutan atau medula oblongata, dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sistem saraf pusat sendiri terdiri atas otak besar, otak tengah, otak kecil, sumsum lanjutan, dan sumsum tulang belakang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem saraf pusat itu dipegang kendali oleh otak dan juga organ yang lainnya. Ada beberapa organ lagi. Pertama, otak sendiri terdiri atas otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Penjelasan yang telah Ibu sediakan ini juga dapat Anda baca pada materi, yaitu otak besar atau cerebrum, yaitu memiliki bagian-bagian yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, lobus temporal. Anda dapat membaca atau mencari pada media lainnya tentang fungsi dari organ-organ tersebut. Kemudian otak juga selain terdapat pada, kemudian itu otak kecil, yaitu memiliki fungsi utama dalam koordinasi gerak secara sadar dan keseimbangan. Anda dapat membaca secara lanjut pada materi yang telah Ibu berikan. Sistem saraf pusat juga terdiri oleh sumsum sambung atau medula oblongata. Sumsum sambung sendiri berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Sumsum sambung juga mempengaruhi jembatan refleks fisiologis seperti detak jantung, tekanan darah, volume, dan kecepatan respirasi, gerak alat pencernaan, dan sekresi kelenjar pencernaan. Bahkan, gerak refleks seperti bersin, batuk, dan berkedip juga diatur oleh sumsum sambung atau medula oblongata. Oke, kita lanjutkan pada sumsum tulang belakang. Anda dapat membaca pada materi yang telah Ibu kirimkan, pada penampang melintang sumsum tulang belakang tampak bagian luar berwarna putih, sedangkan bagian dalam berbentuk seperti kupu-kupu. Dapat Anda lihat pada bagian ini seperti kupu-kupu yang berwarna sebenarnya warna kelabu, tapi dalam gambar ini diwarnakan seperti pink, agar Anda dapat melihat lebih jelas. Kemudian, penampang melintang sumsum tulang belakang ada bagian seperti sayap yang terdiri atas warna disebut tanduk dorsal dan sayap bawah yang disebut tanduk ventral. Impuls sensori reseptor dihantar masuk ke sumsum tulang belakang melalui tanduk dorsal dan impuls motor keluar dari sumsum tulang belakang melalui tanduk ventral menuju efektor. Pada tanduk dorsal terdapat badan sel saraf penghubung atau asosiasi konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori dan akan menghantar ke saraf motor. Baiklah, untuk materi sistem saraf tepi, Ibu akan menunjukkan video tentang sistem saraf tepi, karena sistem saraf tepi ini cukup banyak materi yang akan dijelaskannya. Baik, Ibu, stop screen dulu.
Baik, Ananda sekalian, setelah Ananda mengamati video yang telah Ibu tampilkan, kita memasuki poin terakhir pada pertemuan kita hari ini, yaitu kelainan pada sistem saraf. Kelainan yang terjadi pada sistem saraf, Ibu contohkan pada 8 kelainan. Stroke, epilepsi, Alzheimer, geger otak, encephalitis, narkolepsi, dan afasia, dan terakhir dementia. Pada gambar dapat kita lihat contoh dari kelainan pada sistem saraf berikut. Pada gambar pertama dapat Anda lihat bahwa ini merupakan contoh dari epilepsi. Epilepsi terjadi ketika seorang mengalami kejang-kejang mendadak, kemudian gangguan pada emosionalnya juga. Kemudian ada Alzheimer atau radang otak, geger otak seperti itu, yaitu ada pembengkakan pada otaknya atau pendarahan pada otak. Kemudian ini biasanya penyakit pada lansia atau dapat disebut dengan dementia. Kemudian pada gambar terakhir dapat kita lihat yaitu gangguan pola tidur, di mana seseorang dapat tidur secara mendadak, entah itu pada waktu yang tidak pada pagi hari, pada bekerja, atau saat sedang duduk mendadak sedang tidur. Penyakit ini dapat disebut dengan afasia. Dari beberapa contoh kelainan atau penyakit yang Ibu jelaskan tadi atau Ibu sebutkan tadi, Ibu ingin bertanya, seperti Ibu sebutkan tadi ada epilepsi, apa ciri yang dari yang Ibu jelaskan tadi, apa ciri epilepsi? Apakah ada dari siswa Ibu yang bisa mengulang ciri-ciri dari epilepsi tadi? Saya izin menjawab pertanyaannya, Bu. Dipersilakan pada Tika. Ciri-ciri dari epilepsi itu sendiri adalah seperti serangan berupa sawan atau hilangnya kesadaran dalam beberapa saat. Seperti itu jawabannya, Bu. Baik, terima kasih Tika atas jawabannya. Kemudian, apakah ada siswa Ibu ingin menambahkan? Resti juga ingin menambahkan, Bu. Silakan Resti. Jadi seperti juga orang yang terkena epilepsi itu bergerak aneh di sebagian tubuhnya, Bu, dan juga tingkah lakunya aneh dan juga gangguan emosional. Sekian, Bu. Baik Resti, terima kasih. Terima kasih untuk jawaban Ananda. Ibu rasa Anda semua dapat mendengarkan atau memahami apa yang Ibu jelaskan dengan baik. Kemudian, apakah di akhir penjelasan Ibu ini, apakah ada Ananda Ibu yang ingin bertanya atau kurang memahami materi yang Ibu jelaskan tadi? Ibu Melati izin bertanya, Bu. Ya, silakan Melati. Ibu, dari penyakit epilepsi ini, Bu, apakah ada cara pencegahan yang dapat kita lakukan untuk kelainan ini, Bu? Bagus, untuk Melati ada pertanyaan baik. Kemudian apakah ada lagi anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Apakah Mayang ingin bertanya? Ya, Bu. Baik, Mayang dipersilakan. Saya akan bertanya tentang gerak yang sudah disebutkan tadi. Bagaimana proses terjadinya gerak tersebut dalam sistem saraf, Bu? Baik, untuk pertanyaan Anda semua dapat Ibu pahami. Ibu ingin mempersilakan Ananda semua untuk menjadikan pertanyaan tadi sebagai tugas untuk Ananda, karena Ibu telah menyiapkan LKPD yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan menarik Ananda tersebut. Baiklah, untuk pengerjaan LKPD ini Ibu akan menggunakan pembagian kelompok atau problem solving. Jadi Ananda akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok pertama beranggotakan Azmi dan Melati, kemudian kelompok kedua beranggotakan Handa dan Resti, kemudian kelompok ketiga beranggotakan Mayang dan Atika, kemudian kelompok terakhir beranggotakan Vila dan Nela. Baik, Anda semua, LKPD telah Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup kita. Jadi Anda semua Ibu beri waktu untuk mengerjakan LKPD selama 20 menit. Kemudian kembali kepada Zoom meeting kita dan kita akan melakukan presentasi untuk hasil diskusi Anda semua.
Selamat mengerjakan LKPD-nya. Ibu telah memberikan 20 menit untuk Ananda untuk berdiskusi mengisi LKPD yang telah Ibu berikan pada grup kelas. Jadi, Ibu persilakan untuk Ananda masing-masing mempresentasikan hasil diskusi Ananda. Untuk itu, Ibu akan share screen LKPD. Baik, berikut lembar kerja yang Ananda isi tadi. Ibu akan lanjut ke pertanyaan pertama. Bu, izin menjawab, Bu. Baik, Ibu persilahkan kepada Melati untuk menjawab. Perkenalkan, saya Melati Puspa Kencana dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, Bu. Yang fungsi dari otak besar dan otak kecil. Baik, Melati silakan jawab. Otak besar berfungsi sebagai pengatur gerakan sadar dan juga merespon rangsangan. Sedangkan otak kecil berfungsi untuk mengatur kerjasama antara otot, mengendalikan keseimbangan dan menjaga postur tubuh kita. Nah, yang terakhir itu bagian otak tengah, Bu, berfungsi untuk mengontrol respon penglihatan, pendengaran, gerak bola mata, dan dilasi pupil, serta gerakan motorik, kewaspadaan atau alertness, dan serta mengatur suhu tubuh. Dan yang terakhir, letak otak tengah itu ada di dalam bagian batang otak, yaitu di antara otak depan atau forebrain dan di bagian otak belakang atau hindbrain. Baik, Melati, terima kasih untuk jawaban Melati. Jawaban Melati cukup lengkap. Kemudian, apakah ada Anda sekalian yang ingin melanjutkan atau menjawab pertanyaan selanjutnya? Azmi mau izin menjawab, Bu. Silakan, Azmi. Azmi mau jawab nomor 4. Di pertanyaannya yaitu jelaskan fungsi sumsum tulang belakang. Nah, fungsi sumsum tulang belakang itu adalah untuk menyalurkan sinyal dari otak ke tubuh, begitu pula sebaliknya. Begitu, Baik, Bu. Azmi, terima Terima kasih untuk kasih. jawabannya. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, apakah ada yang menjawab? Karena dua jawaban tersebut, jawaban tadi diberikan oleh kelompok 1. Untuk kelompok selanjutnya, silakan menjawab. Izin menjawab, Bu. Dipersilakan, Handa. Ya, saya dari kelas 11 kelompok 2 yang mengatakan saya sendiri dan juga Resti Rizal. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu lengkapi gambar sel saraf berikut dengan jawabannya benar. Pada nomor 1 yaitu dendrit, yang nomor 2 yaitu badan sel, yang nomor 3 yaitu neurit atau akson, terus yang nomor 4 yaitu nodus remifer, yang nomor 5 yaitu sinapsis, nomor 6 sel sahwan, nomor 7 selubung mielin, dan yang terakhir nomor 8 yaitu nukleus. Demikian jawaban dari saya, Bu. Terima kasih Anda untuk jawabannya. Berarti Anda memperhatikan apa yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian, apakah ada lagi Anda dari kelompok lain yang ingin menjawab atau Resti dari kelompok 2 ingin menjawab? Lanjutkan jawaban Anda. Baik, Bu. Resti mau menjawab yang nomor 2-nya, Bu. Silakan Resti. Itu jelaskan fungsi dari masing-masing bagian sel saraf atau neuron. Yang pertama yaitu dendrit, berfungsi sebagai penerima impuls dan menyampaikan impuls yang diterimanya menuju badan sel. Yang kedua yaitu badan sel. Badan sel ini berfungsi sebagai penerima impuls atau rangsangan dari sel plasma bercabang menuju akson. Yang ketiga yaitu akson atau neurit, berfungsi sebagai pengirim impuls yang diperoleh badan sel menuju sel saraf melalui sinapsis. Yang keempat yaitu selubung myelin, berfungsi mempercepat penghantaran impuls. Yang terakhir yaitu nodus remifer, berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tujuannya. Sekian, Bu. Terima kasih untuk Resti. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4, Ibu persilakan untuk menjawab pertanyaan yang masih tersedia. Bu, saya perwakilan kelompok 4, Bu, izin menjawab. Soal nomor 5, Bu. Silakan Anda.
skema biasa atau gerak sadar dan gerak refleks. Jadi skema gerak refleks itu selalu saraf motorik efektor. Lalu skema gerak sadar itu reseptor, saraf sensorik, otak, saraf motorik, dan efektor, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Nanda. Kemudian, untuk teman anggota selanjutnya, silakan melanjutkan jawabannya. Silakan Anda, Mayang. Baiklah, sepertinya ada beberapa gangguan sinyal pada siswa Ibu. Jadi, karena waktu pembelajaran kita yang sudah habis, maka Ibu simpulkan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sistem saraf. Sistem saraf sendiri adalah sistem koordinasi yang mengatur semua pergerakan atau semua kegiatan yang ada dalam tubuh. Jadi, sistem koordinasi sendiri adalah sistem organ atau sistem dalam tubuh yang berperan penting untuk kerja tubuh kita. Jadi, Ibu harap Anda semua dapat memahami pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap Anda semua dapat mengikuti kegiatan pada pertemuan kita minggu depan dengan materi selanjutnya yaitu organ-organ pada sistem saraf. Ibu telah melengkapi soal evaluasi pada grup chat kita, di grup kelas kita. Jadi Anda bisa mengevaluasi tugas pada pertemuan kali ini dan mempersiapkan materi untuk pertemuan minggu depan. Jadi Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Untuk jika banyak salah dan juga kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih ya Bu atas wabarakatuh. ilmunya untuk hari ini. Sama-sama Anda semua. Vision, so